Nabi SAW pernah berkata, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang besar atau dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Ya, kata Nabi SAW, "Al-isyraku billah." Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Yang kedua adalah berurhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, qaul zur, perkataan dusta. Atau syahadatuz zur, persaksian dusta. Nabi menjelaskan dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik lebih besar daripada dosa-dosa yang lain, ya. Daripada membunuh, daripada berzina, daripada merampok, daripada riba. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain, merampok, membunuh, berzina, riba, itu semua dosa-dosa berkaitan dengan makhluk yang lain. Berkaitan dengan sesama hak, sesama makhluk. Tetapi syirik dia berkaitan dengan hak Allah yang paling istimewa, yaitu Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang meninggal dalam kondisi berbuat kesyirikan, makin orang yang paling merugi, orang yang paling merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tuwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk bisa bangun dari tidur kita dan kita buka pagi hari kita dengan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man shalla fi jama'atin, man shalla al-fajr fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia akan dibawa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulam ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Berilah kabar gembira pada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid-masjid untuk salat berjamaah dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Semoga Allah menyempurnakan cahaya bagi kita pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang judulnya syirik zaman now, ya. Saya selalu mengingatkan sebelum kita membahas tentang masalah kalimat zaman now, ya, kita dilarang untuk mencela zaman, ya, karena zaman bukan sesuatu yang harus dicela. Yang dicela adalah penghuni zaman tersebut, ya. Makanya Rasulullah SAW melarang seorang mencela zaman, ya, seperti mengatakan zaman edan atau zaman, ya, dia menghina zaman. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berkata, "Yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar." Sesungguhnya anak-anak Adam menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela zaman, mencela waktu, padahal aku adalah waktu dan aku yang membolak-balikan waktu. Jadi yang tercela bukan zamannya. Zaman adalah waktu tempat bergulirnya berbagai macam kejadian yang dilakukan oleh manusia penghuni zaman itu sendiri. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Naibuz zamana wal aibu fina wa ma liz zamani aibun siwana." Sungguhnya kita mencela zaman padahal aib pada diri kita, bukan pada zaman. Tidak ada aib pada zaman kecuali kita sendiri. Oleh karenanya tatkala seorang mengucapkan zaman now, jangan dia mencela zaman, tapi maksudnya menjelaskan zaman sekarang, ya. Zaman sekarang. Topik kita adalah tentang syirik zaman sekarang, syirik zaman now, ya. Sungguhnya kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena barang siapa yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan, maka dia orang yang sangat beruntung. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? "Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam,
kalau kau datang bertemu dengan aku, ya, dengan membawa dosa sebesar bumi ini, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali kepadaku, maka aku akan bertemu dengan engkau dengan membawa ampunan sebesar bumi ini pula. Bayangkan seorang bertemu dengan Allah dengan bawa dosa sebesar bumi, ini sangat berat. Jangankan sebesar bumi, sebesar gunung. Sepulau Makassar, besar sekali. Apalagi sebesar bumi. Dosanya sangat banyak. Tidak mampu untuk dia pikul dosa tersebut. Tapi kata Allah, seandainya kau bertemu denganku dengan dosa sebanyak itu, namun kau tidak berbuat syirik sama sekali, maka aku akan mendatangkan ampunan juga sebesar bumi pula. Ini adalah janji yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Demikian juga ya, orang yang paling meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berharap diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berhasil meraih syafaat Nabi adalah orang yang paling ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia meraih syafaatmu pada hari kiamat kelak? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaba'tu da'wati." Aku menyembunyikan, aku simpan doaku ya. Sampai pada hari kiamat kelak. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku ini akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang semakin bersih dari kesyirikan, semakin jauh dari kesyirikan, dia semakin mudah untuk meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di antara keutamaan yang sangat indah bagi orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Waktu Rasulullah SAW sebutkan tentang umatnya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapa mereka itu yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Maka Nabi SAW bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan pengobatan dengan kai, besi yang dipanaskan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur. Kalau tatoyur itu mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan hewan tertentu, ya. Yang orang sering bilang pamali kalau di kampung kita ya. Ya, enggak tahu di Makassar bilang pamali juga sama. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, orang yang membersihkan hatinya dari segala kesyirikan, dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ini karunia yang sangat luar biasa. Makanya kita harus saling mengingatkan tentang model-model kesyirikan yang tersebar di masyarakat untuk kita jauhi ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya kesyirikan zaman dahulu sama zaman sekarang sama saja, tidak ada bedanya ya. Ya. Hanya terkadang muncul dalam pakaian yang baru, dalam bentuk yang baru, tetapi hakikatnya sama saja. Ya. Kalau kita berbicara tentang kesyirikan zaman sekarang ya, maka tidak ada bedanya dengan kesyirikan yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita hanya sekedar mengingatkan kembali ya. Dan kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang besar atau dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah." Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua uququl walidain. Yang kedua adalah berdurhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga qaul zur, perkataan dusta, atau syahadatuz zur, persaksian dusta. Nabi menjelaskan dosa yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik lebih besar daripada dosa-dosa yang lain ya. Daripada
membunuh, daripada berzina, daripada merampok, daripada riba. Kenapa? Karena dosa-dosa yang lain, merampok, membunuh, berzina, riba, itu semua dosa-dosa berkaitan dengan makhluk yang lain. Berkaitan dengan sesama makhluk. Tetapi syirik dia berkaitan dengan hak Allah yang paling istimewa, yaitu Allah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang meninggal dalam kondisi berbuat kesyirikan, makin orang yang paling merugi. Dan syirik ya, terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Tatkala para ulama mengklasifikasikan syirik menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil, bukan berarti syirik kecil dosa kecil, tidak ya, jangan disalahpahami. Jangan disangka syirik besar dosanya besar, syirik kecil dosanya kecil, tidak. Tetapi tatkala dibagi menjadi dua, syirik besar, syirik kecil, maksudnya apa? Maksudnya syirik besar ini mengeluarkan orang dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai pada derajat mengeluarkan orang dari Islam, tetapi tetap dosa besar. Seperti para ulama juga membagi kufur besar, kufur kecil. Bukan berarti kufur kecil itu dosa kecil, tidak. Dia juga dosa besar. Namun belum sampai pada derajat mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, syirik besar, contoh ya, secara sederhana seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya percaya kepada perkataan dukun. Contohnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sudah banyak di tanah air kita. Contoh ya, meminta kepada selain Allah.